Masalah mayat, sholat jenazah. Kemana ada request tentang sholat jenazah, bagaimana ini sholat jenazah, kan itu ya kita bahas sekalian. Sholat jenazah ya sampai dulu sampai asar selesai nih. Sholat jenazah sering kita lakukan, cuma masih rada kikuk. Saya kepingin banget semua yang imam di Al-Fatah bisa ngimami sholat. Jadi masalah posisi jenazah ini ada dua pendapat, tapi nggak usah dipermasalahkan. Saya pernah mendamaikan orang yang posisi jenazah ketika belum disolatkan, itu sampai bereker-ekeran antara menantu sama besan. Kalau mendapat besan apa? Mertua sama menantu gitu ya. Yang meninggal ustadz juga itu. Jadi ketika meninggal dunia, biasanya kalau kita kan jenazah gitu kita, yang meninggal dunia itu posisi jenazah sama dengan posisi jenazah ketika mau disolatkan gitu ya, ya kan? Tapi ada dari menantunya nggak begitu, posisi kepala ada di barat, tuh kepalanya ada di barat kata dia. Ya memang ada dalil juga, ada dalilnya. Kepalanya ada di barat, jadi nggak kayak gini, jadi kepalanya ada di barat, di sebelah barat gitu ya. Ya ada juga itu kakinya di barat. Jadi seakan-akan ketika berdiri dia menghadap kiblat. Lah kan ribet urusan. Ini mayat nggak mungkin berdiri, gitu kan ya. Ini pala kalau dia berdiri pada sini, akhirnya eker-ekeran. Tuh. Ya udah begini. Mantunya ustaz, mertuanya orang pintar juga. Ini juga udah begini. Orang pintar itu hebat, tapi yang lebih hebat yang punya adab. Ini mayat matinya di mana? Di sini. Berarti pakai kebiasaan orang sini. Selesai. Jadi kalau posisi yang meninggalnya itu jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berada di nih sejajar kepalanya. Kenapa? Karena arijalu qawwamun sebagai pemimpin ya. Kalau perempuan berada di nih perut, rahim. Ini rahis, jadi dua ra, rahim dan rais ya. Jadi ingat ya. Tolong ingetin nanti jadi imam ya, gitu ya. Ya, Pak Haji Misbah, kenali dulu jenazahnya laki atau perempuan. Jadi itu, kemudian bacaan bagi yang pakai usoli. Ya, usoli wajib apa enggak? Yang wajib adalah niat. Jadi ketika kita nggak mampu, ingat ya, bukan saya bilang kagak baca, nggak mampu membaca ini, tapi kita niat sholat jenazah, sah apa enggak? Tapi alangkah indahnya sah itu diabsahkan dengan kalimat ya. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman terus lillahi. Ini adalah lafadz niat yang komplit. Masih ingat Safina? Ayo al-muluk, masih ingat nggak Safina? Tingkatan darojatin niat. Apa aja tingkatan niat? Ini mencakup masalah qasdu, ta'in, dan fardiyah semuanya. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada beberapa yang terputus karena kita nggak hafal? Usolli ala hadal mayyiti fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Arba'at takbiratin di sini itu bukan menunjukkan rukun, tapi rukunnya ketika Allahu Akbar gitu ya. Bahkan ini semua nggak mampu pun kalau memang nggak mampu kita usahakan bisa minimal usolli ala hadal mayyiti makmuman lillahi ta'ala gitu ya, minimal itu. Kalau nggak bisa juga ya saya niat sholat jenazah karena Allah Ta'ala, boleh tuh. Lalu tidak wajib menjadi imam, tidak wajib menjadi makmum. Kalau masalah ta'yin, niatnya nanti gitu ya. Tapi alangkah bagusnya ini dibaca semua. Kemudian buat yang perempuan, dalam masalah mayat itu cuma masalah lafaz. Usolli ala hadihil mayyit. Mana nih? Mayyitah gitu ya. Mayyitati. Nah, ini cuma masalah lafaz aja, ini masalah pernya domir saja ini ya. Jadi kalau mu'anas dibacanya hadihi, kalau mudzakkar hada gitu kan, itu doang kan ya.
masalah itu. Ya. Kenapa ketika kita sholat ini kan dekatnya ruhnya kan kayak gitu kan ya. Jadi ketika ini misalkan lupa, tapi alangkah bagusnya kita jangan lupa, maka saya bilang kenali dulu jenazahnya laki-laki atau perempuan. Usolli ala hadal mayiti, usolli ala hadihil mayitati arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Syukur-syukur bisa makmuman ya. Kalau imam, imaman gitu ya. Ya syukur-syukur bisa itu. Cuma saya pesan, saya pernah nemukan ustadz ya baca, ternyata dia boleh baca itu. Ruh itu dibikin mu'anas juga. Jadi yang laki-laki hususon ila ruhi, yang perempuan hususotan, hususotan ila ruha. Nggak usah itu. Jadi nggak usah hususotan ila ruha. Yang namanya ruh mau laki mau perempuan tetap namanya ruh. Khususon ila ruhi namanya aja laki-laki perempuan, nggak usah wa ila ruha. Jadi ruhahu ya. Ada yang ikuti almarhum almaghfurlah, almarhumah almaghfur laha. Ya ikutin khususotan ila ruhahu, ruhaha kan gitu, bukan. Jadi ila ruhi gitu ya. Ini kayaknya udah apa gitu ya. Next, 4 kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Sunnah baca ta'awud. Tahu ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Sunnah itu. Kalau kita nggak baca boleh nggak? Boleh, langsung bismillah tanpa baca doa iftitah. Jadi ketika sholat jenazah nggak usah baca doa. Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsira, gitu. Langsung baca Fatihah. Sunnah diawali dengan kalimat ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir. Dan bacaannya sir, siang ataupun malam tetap sir. Nggak bisa malam jahar, kan malam enggak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, begitu itu. Allahu Akbar, satu takbir ya, langsung baca Fatihah, langsung takbir lagi Allahu Akbar, langsung baca sholawat. Baca sholawatnya jangan yang pelit. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, jangan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Contoh. Jadi murah-murah sholawat gitu. Dan jangan overacting, baca sholawat nariyah. Allahu Akbar, Allahumma sholli sholatan. Jangan juga ya. Jadi jangan juga Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar, jangan. Minimal itu sholawat yang lengkap. Sholawat yang lengkap kata Rasul adalah sholawat ketika keluargaku diikutkan. Dan paling lengkap ketika pengikutku memuliakan. Jadi kalau memuliakan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Kita udah pakai belum di dalam sholat tarawih? Udah pakai belum? Udah, kita paling lengkap. Yang lain mah Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Kita mah enggak. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Apalagi kalau siap baca Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, udah berapa takbir tuh? Allahu Akbar. Nih. Pada takbir ketiga ya, baca doa. Doanya intinya khusus doain si mayat. Kalau laki-laki Allahumma fir warhamhu wa'afihi wa'fu. Cukup gak segitu? Cukup, tapi jangan medit-medit juga ya. Kalau pesannya hafal banyak nggak masalah ya. Kalau yang meninggal perempuan Allahumma fir warhamha ya, wa'afiha wa'fu. Nah ini, jadi Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha.
kalau kita berkumpul dengan masyarakat awam memperbanyak doa itu bagus. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang udah pada bisa memperbanyak doa tapi diulang-ulang, itu keliru. Paham gak maksudnya? Pernah gak dengar begini? Tahlilan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Ada gak yang begitu? Semua dibaca. Cukup kalau memang niat mau rame-rame Allahumma gfir, kecuali khusus satu orang. Misalkan nih, dia nih lagi sahibul haul, lagi haul itu ya, misalkan haul siapa gitu ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu, baru selanjutnya sebutkan nama-nama ruh, Allahumma gfir lahum. Jadi jangan, mohon maaf, doa yang diulang-ulang bukan menunjukkan kepandaian, tapi menunjukkan perulangan yang tidak penting. Allahumma gfir lahu, misalkan siapa, misalkan tahlil satu orang, gfir lahu atau gfir laha, boleh. Kemudian selanjutnya Allahumma gfir lahum, cukup. Tapi kalau kita baca semua orang banyak, cukup Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Ada yang lupa, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Haknya itu domir, kemanapun hak tetap hak, him tetap him, hum tetap Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baru seterusnya itu poin-poinnya intinya ya. Kalau selanjutnya mah bahwa si madkhalahum wa ja'al jannata maswahum dan segala macam ya. Jadi jangan gara-gara nggak bisa ini kagak mau sholat jenazah. Ngapa nggak sholat jenazah? Kagak hidup doanya. Nggak usah, makmum cukup ikutin itu aja udah dalam hati kita ya. Jadi nggak harus kayak gitu ya, tapi kita harus bisa. Kalau kita harus bisa ya. Kemudian udah takbir berapa itu? 3. Langsung takbir keempat. Kalau takbir keempat ini ada 2 versi. Versi pertama setelah takbir langsung doa. Pernah kan nemuin kayak gitu? Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak? Pernah kan? Di Saudi begitu. Tapi kita yang obral doa ditambahin Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina waghfir lana walahum. Sekarang bagaimana kalau takbir ketiga sama takbir keempat doanya sama, boleh nggak? Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Boleh nggak? Takbir yang tadi sama ini sama, ini maksudnya. Nih, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Ini kan doa-doa juga buat siapa doanya? Buat dia juga. Ya. Sekarang bagaimana kalau niat dalam hati nggak bisa doain pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh nggak? Allahu Akbar, arti ngomong, ampunin dia ya Allah, maafkan dia, ampunin dia. Boleh nggak? Tapi ketika terucap ada suara-suara keluar, boleh nggak? Batal. Allahu Akbar, ampuni dia, maafkan dia ya Allah. Dalam sholat boleh nggak? Nah, jadi sebenarnya simpel kalau tahu hukumnya. Ketika kita nggak hafal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu, ya dalam arti aja Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Udah, yang penting doa buat dia, gitu ya, minimal kayak gitu. Nah, langsung salam, gitu. Nah, ini wajibnya di situ kifayahnya sampai salam. Kalau saya kan suka nambahin qul huwallahu ahad gitu ya, sampai ayat kursi gitu ya. Itu cuma tambahan aja. Itu bukan rukun, jangan dianggap oh saudara mau bukuno, alirannya apa dia itu? Itu mah tambahan ya. Tambahan. Jangan kesannya sembahyang jenazah kok sebentar banget, sholat sebentar amat kan gitu ya. Sebentar banget amplopnya pakai 200.000 lagi kan gitu ya. Di depan anak kecil mulu lagi. Air. Ya. Selesai itu langsung doa, serahkan kepada ustadznya, dipegang amin. Jadi begini, khair itu kesaksian kita terhadap jenazah kita. Khair pertama,
Berarti kita sudah pengurusan jenazah sampai sholat itu, sampai mengkuburkan, berarti pengurusan kita sudah baik gitu ya. Pengertian khair yang kedua, kita bersaksi tentang keberadaan dia. Di sholat, ayuhal hadirun kaifa tashhaduna hal hadal mayyita min ahlil khair. Khair. Tempat lain nggak ada. Jadi jangan permasalahkan gara-gara itu. Tapi karena kita berada di tempat yang pakai itu, kita gunakan itu. Lalu kalimatnya bagaimana? Kalau yang itu kan panjang banget, nggak bisa kita bagaimana? Ya, cukup begini. Ayuhal hadirun hal hadal mayyita khair. Khair, boleh. Kan yang penting khairnya kan gitu ya. Ya, jadi boleh kalau kita ayuhal hadirun kaifa tashhadun hal hadal mayyita min ahlil khair. Khair. Kita pengen semua imam di Al-Fatah bisa dan mau ngimami sholat gitu ya. Siap ya para imam, siap? Siap? Iwan yang nyaut siap kencang banget Wan. Ya, jadi cukup dia kalau nggak bisa panjang-panjang, ayuhal hadirun, wahai para hadirin, kan gitu artinya ya. Jadi sebelum pakai bahasa Jawa juga betul napa sederes seduyur sedoyo nopo niki mayat sampun khair nggih khair nggih saged. Jadi ayuhal hadirun hal hadal mayyita khair nggak apa-apa aja, redaksi kalimatnya yang pendek aja nggak apa-apa ya. Jadi intinya begini, ayuhal hadirun, wahai para hadirin, kaifa tashhaduna, bagaimana kesaksian kalian, hal hadal mayyita, apakah mayit ini min ahlil khair, dari ahli orang yang baik. Khair, baik ya. Bahasa kita begini nih, kata tolong maafin saya ya, maaf, begitu ya. Jadi kalau dia bilang khair ya, yang penting hati kita khair aja. Falyakul khairan au liyasmut, ngomong yang baik atau nah gitu tuh ya, gitu ya, ngomong diam, ngomong baik atau diam ya, kayak gitu ya. Buat anak-anak ini ya, buat anak-anak ya, jadi cuma ada kata tiflun. Tiflun itu artinya anak-anak buat laki-laki, kalau perempuan tiflatun. Jadi kalau perempuan usolli ala hadal mayyiti tiflah, menyisinya doang nih ya. Jadi intinya mah tiflun itu laki-laki, anak kecil laki-laki, kalau anak kecil perempuan nah gitu ya, tiflatun. Kalau anak kecilnya banyak tufailun gitu ya. Jadi ada kalimat tiflun atau tiflatun di sininya aja. Next. Terus, nah ini mah tambahan ya, tambahan doa buat anak bayi yang laki-laki atau anak bayi perempuan. Faraton li abawaihi wassalafan waqta. Ini cuma doa agar kematian si anak ini jadi simpenan kebaikan buat orang tuanya. Terakhir tadi. Nah, ini bisa gede. Nah, ini kan ya. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa izafan ya. Ini mah ini sebenarnya hampir sama-sama artinya ya. Wa kibaran wa syafi'an nah gitu. Jadi intinya kematian anak kecil ini semua itu membawa apa sebagai simpenan kebaikan buat orang tuanya dan segala macam, dan juga wa afrik sabran ala qulubihim ya, agar orang tuanya itu diberikan. Jadi doa-doa ini bukan kepada apa namanya, inti doanya ini bukan kepada sang mayit, bukan. Semua apa yang dilakukan oleh anak-anak keberadaannya ini jadi simpenan kebaikan dan syafi'an, jadi syafaat buat orang tuanya, dan juga menjadikan agar menjadi afrik sobron dan diberikan yang namanya sobron dalam hati kedua orang tuanya tuh. Nah ini yang sama ya. Jadi intinya bagi yang meninggal kecil ya atau bayi itu buat simpenan kebaikan orang tuanya ya, dan juga orang tuanya diberikan kesabaran, bukan khusus kepada sang bayi. Udah itu doang ya.
Udah ya. Jadi intinya kalau bayi itu perempuan tiflatun, kalau laki-laki usulnya sama nggak? Takbirnya sama nggak? Kali kalau takbirnya kalau bayi mah takbirnya 2 aja gitu, dikosor. Nggak bisa ya. Ya, cukup.